Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana umuran muslimin. Wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah qaddasallahu sirrah wa daman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa ma'adatihi wa karamatihi fid darini amin. Faslun. Ini satu pasal. Yuhjaru bi jununin, dihajar ia seseorang dengan sebab gila, ila ifaqah, hingga dia sembuh, hingga sembuh. Wasiba, dengan sebab anak-anak, sifat anak-anak, ila bulughin, hingga baligh. Hajar maksud di sini tidak boleh mempergunakan harta. Tidak boleh mempergunakan harta. Bi muta'allaq dengan ilal bulu, dengan bulu. Dengan sebab apa balighnya seorang anak? Bi kamali khamsata asara sanatan qamariyatan, dengan sempurnanya 15 tahun qamariyah. Tahdidan pasti, sempurna usianya 15 tahun qamariyah. Kalau syamsiah 14,5, itu udah genap 15 tahun. Karena 1 tahun syamsiah itu lebih 5 hari, ya, 5 hari daripada bulan qamariyah. 365 hari, bulannya 30, 31, 30, 31, 29 sekali. Kemudian kalau qamariyah bulannya 29, 30, 29, 30. Katakanlah 30 sama 31, 29, 30, paling enggak ada 12 hari, kurang 12 hari atau 10 hari dalam setahun. Kalau 14 tahun berarti sudah 140 hari. 140 hari itu sama dengan 6 bulan atau 5 bulan. 5 bulan kurang. Berarti usia 6 bulan atau 7 bulan, 8 bulan, itu sudah dianggap bulan genap 15 tahun. Genap 15 tahun. Kalau qamariyahnya, kalau syamsiahnya 7 bulan atau 6 bulan. Jadi secara pasti hitung dengan tanggal qamariyah, dicek kembali tanggal lahirnya menurut qamariyah. Bisa dengan aplikasi kalender elektronik, aplikasi kalender elektronik. Kalau saya merujuk dengan kalender elektronik, itu tanggal 1 Muharram 14. Nah, tahun 14 berapa? Nah, jadi harus pakai bulan qamariyah, pasti lagi. Pasti itu maknanya nggak ada ragu. Bagaimana cara membuktikan usia ini dari 15 tahun atau tidak? Tentu anak itu nggak tahu.
Tuan tahu tanggal berapa lahir? Nggak tahu. Hari apa? Nggak tahu. Paling dengar informasi. Lo tahu nggak? Bisa ada tiada ini dengan kesaksian dua orang laki-laki yang adil. Syahadati adlaini, dua orang saksi yang adil, khabiraini, yang tahu kedua-duanya. Yang tahu kedua-duanya. Bisa saja itu pamannya, karena nggak mungkin saksi laki-laki kalau nggak ada hubungan mahram. Nggak mungkin, karena harus dilihat. Harus dilihat. Kalau lahirnya di ruangan rumah sakit, di situ cuma ada dokter atau perawat. Kalau 4 orang wanita boleh. 4 orang wanita boleh. Kesaksian wanita yang diterima dalam hukum Islam diantaranya ini. Hal-hal yang terjadi di kalangan wanita, yaitu melahirkan. Jadi 4 orang wanita. Atau baliknya itu bi khuruji maniyin, keluar mani. Atau keluar haid. Wa imkanuhuma kamalu tis'i sinina. Kemungkinan keduanya, keluar mani sama keluar haid, itu sempurna 9 tahun. Itu tercepat itu. Mungkin terjadi, enggak mustahil. Anak wanita haid usia 9 tahun, anak laki-laki keluar mani usia 9 tahun. 9 tahun itu kelas SD 3, 7, 8, 9, kelas 3. Maka anak SD kelas 3 ini dapat terwudu. Kelas 2 sudah, kelas 1 sudah. Maka anak yang nggak batal wudu itu ya paling usia 5 tahun lah. Usia 5 tahun. Anak TK kemungkinan batal wudu. Kadang-kala kita menganggap kamu masih anak-anak. Mana anak bagaimana? Kelas berapa? 5 SD yang bilang anak-anak. Memang anak SD, tapi bukan anak-anak. Karena usia balik itu kemungkinannya 9 tahun. Wa saddaqu mudda'i bulughin bi imna'in, dibenarkan orang yang menuduh. Kalau menuduh di sini tuh nuduhkan kepada orang lain, sebetulnya mengaku saja makna yang tepat. Dibenarkan orang yang mengaku balik. Saya ada balik. Bagaimana kamu cara balik? Kamu kan baru usia 12. Bi imna'in, keluar mani. Nah, oke. Bisa kita benarkan. Atau haid. Kata seorang anak wanita, usia 10 tahun, saya sudah balik paman, hatta kasih ke saya bisa belanja sendiri, saya sudah balik. Dengan apa cara kamu balik? Dengan haid. Kalau usia 10 tahun, 9 tahun saja mungkin. Walaupun itu dalam masalah khusumat, masalah pertengkaran. Seorang anak yatim dulunya meminta harta dari pamannya supaya dia megang lagi. Kata pamannya, kamu belum balik. Sudah, saya sudah balik. Kamu kan 10 tahun, saya keluar mani. Bila yaminin, tidak perlu pakai sumpah. Wallahi demi Allah saya sudah keluar mani, kalau tidak saya dikutuk Allah. Nggak perlu pakai itu. Kenapa nggak perlu? Izla ya'rafu illa min. Karena sesungguhnya tidak bisa diketahui keluar mani tersebut atau haid tersebut kecuali dari dirinya. Itu kan pribadi sekali. Jadi nggak ada yang tahu hal itu kecuali dirinya. Kemudian tanda balik lagi,
yaitu nabti atau kepada kamali. Seseorang itu balik dengan tumbuhnya anah, bulu kemaluan, khasinah yang kasar. Nah, bukan bulu kemaluan yang halus. Yang halus seperti bulu roma itu bukan. Itu di mana-mana bulu itu ada. Ini bulu kasar. Kasar itu maknanya ya kasar. Bisa antum bandingkan antara bulu pundak dengan bulu jenggot. Nah, apa bedanya? Nah, itu halus kasar. Bulu yang ada di tangan, yang punya bulu, sama bulu jenggot. Jenggot itu kemana? Hah? Hilang-hilang, tiba-tiba hilang aja jenggotnya. Bihaitsu, dengan sekiranya, bagaimana menentukan kasar enggak kasar? Dengan sekiranya tahtaju ilal halqa, perlu ia bulu untuk dicukur. Itu tanda kasar. Tanda balik dengan tumbuhnya bulu kemaluan fi haqqi kafir, pada hak orang kafir, zakarin au unsa, laki-laki atau wanita. Jadi untuk orang kafir, ketika tawanan perang ditangkap, lalu diputuskan oleh panglima perang, laki-laki dibunuh, maka yang pasti laki-lakinya bunuh. Maka yang belum pasti dah balik atau belum dicek. Nah, bagaimana cara menceknya? Di bulu kemaluan. Maka ada salah satu sahabat, dia daripada Bani Quraizah. Maka apa kata beliau? Syukur, waktu diperiksa aku belum tumbuh bulu, akhirnya aku tidak dibunuh. Siapa nama sahabat itu? Gak tahu. Saya juga gak tahu. Yang penting ada namanya. Tapi kalau pada hak muslim gak boleh tanda balik dan tumbuhnya bulu kemaluan. Kenapa gak boleh? Karena dicurigai. Kenapa dicurigai? Supaya dia cepat mandiri. Paman, saya sudah balik, kata bapak saya mana? Mana bukti kamu balik? Nih, bulu kemaluan saya sudah tumbuh. Oh, ternyata dia pakai Firdaus. Dia pakai kemiri. Dia pakai minyak kelapa. Dan dia berusaha, itu aja kerjanya hari-hari, menumbuhkan bulu itu cepat, supaya dia bisa mengambil alih kekayaan ayahnya sama pamannya. Maka nggak boleh. Orang kafir nggak buat begitu dia. Kenapa nggak buat begitu? Karena takut kalau ketangkap oleh umat Islam, bisa-bisa dibunuh gara-gara bulu itu tumbuh. Maka dia nggak akan mengusahakannya. Maka tumbuhnya bulu kemaluan bagi si kafir itu tidak dicurigai, karena tidak menguntungkan. Maka dibuat di sini fi haqqi kafir, baik laki-laki maupun wanita. Amarah ala bulughi bisinni awil ihtilam, itu sebagai bukti baliknya seseorang dengan usia atau mimpi. Jadi tumbuhnya bulu kemaluan itu menunjukkan dia sudah balik dengan usia atau mimpi. Wa misluhu, semisalnya kafir, artinya dihukum sama dengan kafir. Maknanya tanda baliknya dengan tumbuhnya bulu kemaluan, yaitu waladu manjuhila islamu, anak seseorang yang tidak diketahui Islamnya.
anak seseorang yang tidak diketahui Islamnya. Bapaknya meninggal, meninggalkan anak kecil. Si bapak ini tinggal di negara non-muslim. Dicari tanda-tanda Islam nggak ada, dicari juga tanda-tanda kafir juga nggak ada. Maka anaknya yang belum balik itu hukumnya sama dengan orang kafir. Walaupun kita nggak katakan dia kafir, karena dia anak-anak. Tidak katakan dia kafir karena bapaknya tidak diketahui status Islamnya. La man udima may ya'rifu sinna. Tidak seseorang yang ditiadakan orang yang mengetahui usianya. La tidak bisa menjadi tanda balik tumbuhnya bulu kemaluan bagi seseorang udima may ya'rifu sinnah. Tidak ada orang yang tahu usianya. Bapaknya nggak tahu usia anaknya berapa, ibunya nggak tahu, kakeknya nggak tahu, neneknya nggak tahu, apalagi dia. Sama ada orang tua. Itu nggak ada yang, sebagian di antara orang terlalu tua itu nggak tahu pasti kapan tanggal lahirnya. Bahasanya zaman Belanda saya sudah SD. Nah itu aja banyak. Japang masuk saya ada sekolah. Tak Japang masuk ke mana? Pokoknya Japang masuk saya sudah tahu. Nah itu aja standarnya. Kapan lahir? Waktu Gelodo. Untuk Gelodo di apa? Padang Panjang. Kapan lahir? Waktu tsunami. Ya, bahasa sekarang waktu tsunami orang tahu. Nah, begitulah waktu itu menetapkan tanggal lahir dan kejadian besar. Karena susahnya mengetahui tanggal. Itu yang berlaku kelahiran Nabi adalah Amul Fil, tahun gajah. Nah, kapan Nabi lahir? Tahun gajah. Orang tahu tuh kejadian besar itu tahun gajah, ya hari itu lahirnya Nabi. Dan itu tidak bisa memastikan usia. Nah, orang-orang yang tidak diketahui, ada orang yang tahu usianya, tanda baliknya tidak boleh pakai tumbuh bulu kemaluan menurut pendapat yang kuat. Wakilah yakunu alamatan fi hakim muslim aidan. Menurut pendapat yang kedua, ada ia tumbuh bulu kemaluan, alamatan itu juga tanda balik. Alamatan namanya tanwin iwad, ganti daripada mudhof ilaih, alamatal bulu, buang buluknya kasih tanwin alamatan, sebagai tanda balik pada hak muslim juga. Pendapat kedua mengatakan begitu, tumbuh bulu kemaluan juga tanda balik bagi muslim. Wa alhaqu bil anati, mereka fuqaha menyamakan hukum dengan anah bulu kemaluan sya'ral khasan fil ibit, bulu kasar yang mendapat pada ketiak. Nah, pada ribet buka celananya melihat bulu kemaluannya, gampang kan suruh angkat ketiak. Angkat ketiak, suruh angkat ketiak semuanya. Ini dah tumbuh, pancung. Ini belum, enggak jadi. Ya juga sama, bulunya bulu halus atau bulu kasar. Yang dimaksudkan bulu kasar. Bulu kasar itu maknanya tumbuhnya enggak lurus, itu makna kasar. Sudah melingkar. Keriting maksudnya. Sya'ral khasana fil ibit, bulu kasar pada ketiak. Titik. Itu beberapa tanda balik. Wa idza balaghas sabiyyu rasyidan, apabila telah balik seorang sabi. Kalau sudah balik, kenapa dikatakan sabi? Itu disebut dengan i'tibar makana. Itu majaz mursal, berbicara tentang sesuatu
berdasarkan pertimbangan sebelumnya. Apabila telah balik seorang sabi rasyid dan hal keadaan dia rasyid, waqtiya malahu, niscaya diberikan akan ia si sabi akan hartanya. Dia dah boleh megang uang sendiri, kemudian sudah boleh belanja sendiri, sudah boleh punya tabungan sendiri, boleh kelola harta sendiri. Jadi ada dua syarat baligh dan rasyid. Rasyid itu apa? Ar-rusdu salahuddin wal mali. Rasyid itu adalah baik agamanya dan hartanya, atau bisa menjaga agamanya dan hartanya. Apa maksud bisa menjaga agama? Bi alla yaf'ala muharraman yubtilu adalatan, dengan bahwa tidak melakukan ia sabi, artinya mantan sabi, akan perkara yang diharamkan yang membatalkan keadilan, perkara haram yang membatalkan sifat adil. Di antaranya irtikabi saghi kabiratin, melakukan dosa besar. Nah, kalau sabi itu melakukan dosa besar, atau sabi yang baru balik itu dia lakukan dosa besar, maka hartanya diambil kembali oleh walinya. Begitu cara Islam supaya dosa besar itu tidak terfasilitasi, supaya diminimalisir terjadinya perbuatan dosa besar. Setiap wali akan mencabut harta dari tangan anaknya yang sudah balik tapi enggak rasyid. Kasih dia harta, tes dulu apa yang dia beli. Ternyata dia beli bir bintang. Nah, ikut judi online, ambil hartanya. Dia merokok, ambil uangnya. Ini aneh hari ini, sebuah keanehan. Orang tua pusing dengan anak ini. Bagaimana anak saya ini? Kenapa anda pusing? Ambil asetnya. Nggak bisa diatur, ambil asetnya. Ambil handphonenya, ambil uangnya, ambil bajunya. Suruh keluar dari rumah, suruh tinggal di teras kandang ayam. Kamu kalau nggak lulus tuh ada kandang ayam belakang. Begitu caranya. Enggak, mana anak saya nih, anak saya nih, anak saya nih. Dikasih aja uang jajan, iyalah. Nih dia merujuk pada hukum Islam. Jadi kalau anak sudah balik lalu dikasih harta enggak rasyid, buat perkara haram, ambil kekayaannya lagi, ditahan. Atau israrin ala sawiratin, berkekalan atas dosa kecil, membatalkan keadilan. diantaranya berkekalan di atas dosa kecil. Sering tiap hari tiap waktu buat dosa kecil. Ma'a adami ghalabati ta'atihi ma'asihi, ma'a siyahu, maf'ul bi dari ghalabah, beserta tidak mendominasi oleh ketaatannya akan maksiatnya. Memang anak itu buat dosa kecil tiap hari, tapi sholat tahajud sepanjang malam, baca Quran, sedekah, itu nggak apa-apa. Itu masih dianggap rasyid, karena maslahatnya, taatnya lebih mendominasi daripada dosa kecilnya. Itu makna daripada Salahuddin, bukan Al-Ayyubi. Wa bi alla yubadzira, ini makna salahul mal, dia bisa jaga harta. Maknanya dengan bahwa dia tidak mubadzir.
dengan bahwa dia tidak berbuat mubadzir. Bitadyi'il mal, dengan membuang-buang harta. Apa maksud membuang-buang harta? Di antaranya ihtimali ghubnin fahish. Dia memikul rugi parah pada muamalah. Ihtimali ghubnin fahish, memikul rugi yang parah pada muamalah. Parah kali ruginya. Modal 100.000, untung minimal 50.000. Dapat uang 150.000 itu nama untung. Kembali modal 100.000, nggak ada masalah. Rugi 10.000, 9.000, nggak apa-apa. Ini bawa pulang uang 10.000. Dia asal dagang modal 10.000, bawa pulang uang 10.000. Nah, itu maknanya nggak pandai jaga harta. Itu nggak boleh lagi pegang harta, nggak boleh lagi jualan dia. Sebulan usaha memakan modal separuh, tambah sebulan lagi habis modal, tambah sebulan lagi ngutang modal, tambah sebulan lagi orang lagi hutang. Itu akibatnya kalau dilanjutin. Jadi dia nanti muflis. Daripada ditahan gara-gara muflis, mendingan dari sekarang. Dari sifat yang tidak bisa. Wa infaqihi walau fulsan fi muharramin. Nah itu. Jadi dianggap tidak salahul mal kalau dia menginfakkan harta walaupun uang recehan pada yang diharamkan. Tadi takdir kawan tadi nggak masuk. Nah, dikecualikan, itu diralat. Takdir kawan berjuta-juta pun nggak apa-apa. Ternyata ujungnya fi muharramin. Nah, ini kalau nggak dibaca dulu begitu jadinya. Infaqihi walau fulsan fi muharramin. Menginfakkannya seseorang walaupun uang receh pada yang diharamkan. Itu dia dianggap tidak salahul mal lagi. Jalan bis stop oleh anak-anak muda. Infak Pak, infak. Bangun masjid musola enggak? Kami mau bikin acara organ tunggal penyambutan 17 Agustus. Sumbangannya dikasih dia 2.000. Nah, dikasih dia 2.000 sumbangan untuk organ tunggal. Maka orang yang ngasih itu tidak lagi namanya salahul mal. Dia kalau dia masih baru balik, itu hartanya bisa ditarik. Hartanya bisa diambil lagi. Kalau dia infakkan walaupun uang receh pada perkara yang diharamkan, bantuan organ tunggal. Jadi kalau bantuan tarik tambang ada masalah, bantuan panjat pinang nggak apa-apa. Bantuan organ tunggal, bantuan judi, mau buat posko judi, bantuan untuk minum khamar dan sebagainya. Atau saweran, penyanyi dangdut, itu lepas itu dia tidak lagi salahul mal. Amma sarfuhu fis sadaqati, adapun menggunakannya seseorang pada sedekah, wa wujuhil khairi, dan jalan-jalan kebaikan, wa mata'imi, dan makanan-makanan, wal malabisi, dan pakaian-pakaian, wal hadaya, dan hadiah-hadiah, allati la taliku bihi, sesuatu yang tidak layak ia semuanya itu dengan dirinya, falaisa bitabdzirin, maka tidaklah itu mubazir menurut pandangan ulama fikih, menurut fatwa dan hukum. Tapi kalau sisi pendekatannya kepada tasawuf, itu mubazir. Yang mana mubazir? Bukan sedekah, mata'im, menggunakan uang yang banyak untuk makan. Bisa
makan di kedai murahan, tapi mau yang mahal. Kemudian pakaian biasa saja, harga 300-400 itu untuk hari ini termasuk biasa. Sekarang dia beli gamis, berapa harga gamis kamu nih? Ini 1,5 juta. Nah itu nggak dikatakan mubazir itu. Artinya gara-gara dia beli baju kemahalan, hartanya diambil, nggak boleh. Kawannya ulang tahun, apa yang dia belikan dia? Dibelikan dia hadiah sepeda ontel. Nah, itu hadiah kamu ulang tahun. Mana hadiah untuk saya? Itu di luar. Apa kamu beliin saya? Oh, sepeda harga 30 juta. Harta anak yatim, ayah meninggal, harta diambil oleh keluarga ayah. Itu sama makan harta anak yatim. Titik. Oke. Itu urutan dari wali. Bapak, kakek, wasi, qadi, sulaha. Lalu bagaimana cara mengelola harta si sobi atau orang gila? Wa yatasarraful wali bil maslahah, dan mengelola oleh wali dengan standar maslahat. Standarnya maslahat. Kalau ada maslahatnya boleh, kalau nggak ada maslahatnya nggak boleh. Jadi tolak ukur pengelolaannya maslahat. Wa yalzamuhu hifzu malih, wajib kepada wali oleh menjaga hartanya sobi atau orang gila. Wa istinma'uhu qadran nafaqah, dan mengembangkan hartanya sobi ukuran nafkah. Mengembangkan hartanya sobi ukuran nafkah. Mananya boleh dia kembangkan, dia bisniskan harta itu yang hasilnya mencukupi nafkah sobi. Jangan dimodalkan semuanya. Asal keuntungannya cukup untuk biaya sobi sudah. Itu saja yang boleh dimodalkan. Kemudian zakat, wajib mengeluarkan zakat. Salah. Zakati idhofah kepada nafakati. Kemudian mengembangkannya harta kadar bisa memenuhi nafkah, kadar membayar zakat, wal mu'un, dan biaya-biaya yang lainnya. Wa in amkanahu, jika mungkin ia mengembangkan akannya si wali. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, jangan sampai harta anak yatim dimakan oleh zakat. Kalau sekiranya harta tidak dikelola, ayahnya meninggalkan 100 gram emas, 85 gram wajib zakat, 100 lebih wajib. Maka setiap tahun akan keluar zakat setengah gram, setengah gram, setengah gram, setengah gram, setengah gram. Akhirnya harta asobi sampai 85 gram. Kemudian keluar lagi zakat, kurang 85 gram. Baru nggak zakat lagi. Jadi dari 100 sampai jumlah 85 itu siapa yang makan? Zakat. Nabi bersabda jangan sampai dimakan zakat. Bagaimana caranya jangan sampai dimakan zakat? Kamu kembangkan sehingga yang dikeluarkan untuk zakat itu untungnya, sehingga yang dibayarkan untuk nafkah keuntungannya, sehingga yang dikeluarkan untuk biaya hidup itu keuntungan dari harta sobi. Nanti kalau dia sudah baligh, harta diserahkan kepada dia hampir sama banyaknya, bahkan lebih banyak daripada harta sebelumnya. Jadi biaya hidup dia selama ini, kewajiban zakat selama ini, nafkah, biaya nafkah itu sama-sama biaya hidup, itu diambilkan dari keuntungan mengelola harta sobi tersebut in amkanahu,
jika memungkinkan ia mengembangkan kepadanya wali. Tapi kalau wali itu nggak punya pengalaman sama sekali, nggak usah. Nah, berdagang juga perlu pengalaman. Titik. Walahus safaru bihi fi tariqin aminin limaksadin aminin birran. Kerja lagi saya. Barran wala bahran. Sebentar. Allah. Dan boleh bagi wali, baik wali sabi maupun majnun, safaru melakukan perjalanan bihi dengannya harta fi tariqin aminin menempuh jalan yang aman limaksadin aminin bagi tujuan yang aman barran di darat la bahran tidak boleh lewat laut walau hawaan apalagi lewat udara. Tapi apakah hukum ini berlaku sampai hari ini atau tidak? Karena larangan safar lewat laut karena bahaya laut lebih parah waktu itu. Tapi hari ini skala kecelakaan terbesar di darat. Nah, bukan di laut. Nah, kalau demikian penelitiannya, maka hari ini safar lewat laut sudah boleh. Safar lewat udara boleh. Karena al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku sesuai alasan, ada atau tidak ada alasan. Kalau ada alasan, ada hukum, nggak ada alasan, nggak ada hukum. Alasannya dulu nggak boleh lewat laut karena bahayanya besar. Hari ini penelitian mereka keamanan lewat laut lebih besar daripada keamanan lewat darat. Buktinya jumlah kecelakaan darat lebih banyak daripada jumlah kecelakaan laut. Itu perlu dikaji ulang juga. Kenapa lebih banyak lewat darat? Karena lewat darat lebih sering melakukan perjalanan daripada lewat laut. Apakah transportasi laut sepadat transport dari darat? Tidak. Mungkin karena faktor padatnya, mungkin karena faktor seringnya. Nggak tahu lah, pokoknya dikaji ulang. Atau nggak usah pakai kaji-kajian. Yang jelas kendaraan yang kita tempuh lewat darat itu, lewat laut itu menjanjikan keamanan atau tidak? Misalnya kendaraan yang kita tempuh kapal dari Merak Bangkahuni itu standar keamanannya terjamin misalnya, ya nggak ada masalah. Melakukan safar lewat laut membawa harta si yatim atau si majnun. Nah, jadi ini tidak menjadi patokan hukum. Maknanya bukanlah hukum baku, tapi menjadi patokannya adalah aman atau tidak aman. Di waktu kitab ini ditulis, lewat darat belum aman. Wasyira'ah ikorin, syira' atau kepada istimna'uhu,
istinma'u wa syira'u ikorin, dan membeli kebun, yakfihi ghillatuhu, maaf salah lagi, mubtada, wasira'u ikorin yakfihi ghillatuhu aula minat tijarah, membeli kebun yang mencukupi akannya sobi oleh hasilnya kebun itu lebih baik dari berdagang. Wasira'u ikorin, membeli kebun, yakfihi, yang cukup akannya sobi, willatuhu, oleh hasilnya kebun itu lebih baik daripada tijarah, berdagang. Ini bagi wali sobi. Bagi masyarakat umum terserah, nggak ada ketentuan, sesuai dengan keahlian masing-masing. Tapi bagi wali sobi ini lebih baik. Kenapa? Lebih aman daripada kerugian, kebangkrutan. Karena kalau kebun tidak menghasilkan, ada rugi. Nggak ada kebun masih ada. Tapi kalau dagang bisa hilang modal. Wala yabi'u iqarahu illa li hajatin aw ibdatin zahiratin, dan tidak boleh menjual ia wali akan kebunnya sobi kecuali karena hajat. Jadi kalau beli kebun untuk memenuhi kebutuhan sobi itu bagus. Tapi kalau sobi punya kebun mau dijual oleh wali, nggak boleh. Jadi wali tidak boleh menjual kebun sobi kecuali karena hajat atau ada untung yang jelas. Nah, untung yang jelas, mana letak untung yang jelasnya? Karena harganya lebih tinggi, bukan faktor kebunnya, tapi karena faktor pembelinya. Nah, karena pembelinya senang dengan daerah tersebut, bukan karena harga tanah mahal di situ, tapi karena pembeli senang dengan daerah tersebut, lalu dijual dengan untung yang besar, itu nggak apa-apa. Setelah dikaji berapa hasil kebun, kebunnya bagaimana, luasnya bagaimana, yang ditanam bisanya apa, hasilnya setiap tahun berapa, biayanya berapa, lalu dijual total, harga jualnya sekian, itu jauh lebih besar daripada kalau dikelola. Itu maknanya ghibtatan zahirah, ghibtatin zahirah, keuntungan yang jelas. Kebunnya cuma tanah karang, tandus, banyak batu-batuannya, nggak ada yang bisa ditanam di situ. Singkong aja susah tanam. Itu ciri khas tanahnya. Kemudian bukan di pinggir jalan besar, tapi ada orang beli. Nah, harganya mahal sekali. Kenapa? Tempat tower, Telkomsel, tower seluler, atau ada orang hobi di tempat itu. Dia senang kali tinggal di tempat itu. Itu maknanya ghibtah zahira. Pokoknya perhitungan matematika yang jelas. Wa afta ba'duhum bi anna lil wali as-sulhu ala ba'di dainil mauli idza ta'ayyana dzalika tariqan li takhlisi dzalikal ba'd. Berfatwa oleh sebagian mereka ulama fikih dengan bahwa sesungguhnya boleh bagi wali, dengan bahwa sesungguhnya boleh bagi wali as-sulhu, melakukan perdamaian, melakukan suluh atas sebahagian hutang mauli, sebagian hutang milik mauli,
orang yang diwalinya, orang yang dia menjadi walinya, idza ta'ayyana, apabila terbukti, apabila tertentu, apabila mesti demikian sebagai jalan untuk menyelesaikan demikian sebahagian. Mauli, orang di bawah perwaliannya, bisa sabi, bisa majnun, ternyata punya uang sekian besar yang dihutang oleh si A. Nah, hutang oleh si A. Kemudian sebagai wali dia nuntut kepada si A, tolong kamu bayar hutangmu kepada sobi ini, saya walinya sekarang. Apa kata si A? Saya nggak berhutang, nggak ada hutang saya. Mana buktinya? Mana saksi hutangnya? Mana surat hutangnya? Sama siapa saya berhutang? Kamu berhutang sama orang tuanya. Orang tuanya mana? Udah meninggal. Tanyalah orang meninggal itu. Saksinya mana? Nggak ada. Buktinya mana? Nggak ada. Ini ibarat sudah mulai ke laut ini. Dampil libero muaro. Tapi kata si A itu, daripada risih saya dengar saya berutang, saya kasih kamu separuh dari harga itu, mana? Kemudian nggak ada lagi pertengkaran antara kita. Nah, kalau kamu mau, bisa saya buat begitu. Tapi kalau kamu tuduh aja lah, pengadilan manapun nggak akan menang. Saksi nggak ada, bukti nggak ada. Lalu si wali boleh melakukan suluh. Kata wali, oke lah, daripada nyewa pengacara habis sekian, kemudian kalau nggak diurus nggak akan dilunasi, kalau diceramai suruh tobat nggak akan tobat. Mana caranya? Itulah solusi satu-satunya cara, yaitu sulh. Nah, saya bayar sekian, kamu maafin saya dari seluruh tuntutan. Kalau itu memang satu-satunya cara takhlisi zalikal ba'ad, menyelamatkan demikian sebahagian, minimal bisa diambil sebagian, itu dari apa, cukup daripada nggak ada sama sekali, boleh wali melakukan hal tersebut. Kama anna lahu bal yalzamu daf'u ba'di malihi li salamati baqiyatin atau baqihi, sebagaimana sesungguhnya boleh bagi wali, bahkan wajib akannya wali, daf'u oleh menyerahkan. Itu ba'du itu, daf'u ba'di itu, pada daf'u itu terjadi tanazu'. Pertama isimnya anna lahu. Kedua fa'ilnya yalzamu. Jadi sesungguhnya boleh baginya, janganlah isimnya anna, fa'il dari yajuzu yang ditakdirkan. Anna jazalahu, boleh baginya wali oleh apa? Boleh daf'u ba'di. Bahkan wajib akannya wali, apa yang wajib? Daf'u ba'di. Daf'u ba'di malih, menyerahkan sebagian hartanya sobi untuk keselamatan sisanya harta. Menyerahkan sebagian harta untuk menyelamatkan sebagiannya atau sisanya. Mungkin itu kejadiannya di laut. Ketika kapal terombang-ambing akan tenggelam ke laut kecuali dengan membuang sebagiannya, boleh. Mungkin itu kejadiannya dalam perjalanan, ketika ditodong oleh perampok, serahkan uang, serahkan uang. Alhamdulillah ada 2 tempat. Kalau nggak diserahkan bahkan digeledah. Kalau geledah apa semuanya. Tapi kalau diserahkan
Dia merasa inilah uangnya sudah selesai. Ada kemungkinan begitu, serahkan sebagian, nggak apa-apa. Nah, inilah uang kami, tapi jangan dihabisin, kembaliin dikit untuk ongkos, kembaliin dikit untuk ongkos. Nah, padahal ada tempat lain. Itu maknanya menyerahkan sebagian untuk menyelamatkan sebagian yang lain. Itu juga boleh intaha. Habis ia perkataan atau fatwa sebagian mereka ulama. Walahu bai'u malihi nasi'atan limaslahatin. Boleh baginya wali menjual hartanya sobi hal keadaan hutang karena kemaslahatan. Karena kemaslahatan. Ternyata harta sobi ini adalah rambutan. Panen banyak rambutannya. Kemudian dan dimasukin di karung. Bawa ke pasar raya di Encer. Dibawa 5 karung, kejual 1,5 karung. Bawa pulang 4,5 karung. Ini kalau ditunggu lama rusak. Mendingan jual. Siapa mau rambutan, beli boleh hutang, hutang boleh hutang. Datang agen, biar saya beli, saya jual dulu, nanti bayar setelah terjual. Beli berhutang boleh. Kenapa? Maslahat. Karena satu kemaslahatan. Kambingnya banyak sekali, musim kemarau datang, nggak bisa lagi tertangani perumputannya, dah mulai lemah, dah mulai sakit. Akhirnya dibuka akikah hutang. Yang mau akikah boleh hutang kambing, yang mau korban boleh hutang. Kenapa boleh hutang? Nggak terawat, rumput dah habis. Ya, kalau disembelih menjamu orang tentu nggak boleh, bukan harta dia. Akhirnya dihutang-hutangkan, boleh. Yang penting dasarnya maslahat. Itu makna dari pembicaraan awal yang dikatakan oleh musannaf, yatasarraful wali bil maslahah. Nah, wali itu buat tasarruf, mengelola harta sobi, itu dasarnya maslahat. Wa alaihi ayyartahina bis samani rahnan wafiyan illam yakunil mustari musiran. Wa alaihi, berdasarkan di atasnya pendapat, boleh menjual harta sobi dengan cara dihutangkan, dibeli orang secara berhutang. Berdasarkan pendapat tersebut, ayyartahina bis saman, kewajiban di atasnya qadi bahwa ia meminta jaminan. Nah, boleh dia jual harta sobi dalam bentuk dihutangkan karena maslahat, tapi kewajiban di atasnya qadi, wa alaihi, wajib di atasnya qadi, ayyartahina, bahwa dia menerima gadai. Maksud menerima gadai, minta jaminan bis saman, dengan harga. Rohnan wafian, gadai yang mencukupi ia. Illam yakunil mustari musiran, kalau tidak adalah pembeli itu orang kaya. Dia jual kambingnya, nih kambing kami jual, bisa berhutang, tu akikah 1 ekor 2 juta rupiah. Datanglah pembeli ke situ, maka si wali wajib meminta jaminan hutang. Berapa lama kamu bayar? 2 bulan lagi insya Allah. Apa jaminannya? Mana STNK motornya? Mana surat tanahnya? Atau SK-nya mana? Boleh minta jaminan, surat-surat berharga.
atau barang-barang berharga. Titik. Jadi bukan hanya dijual secara berutang doang, bukan sampai di situ, tapi harus dijaga. Kalau pembelinya miskin, minta jaminan. Kalau pembelinya kaya, nggak perlu jaminan. Wali-waliin, ikradu mali mahjurin lidaruratin. Boleh bagi wali menghutangkan harta mahjur karena darurat. Menghutangkan harta mahjur karena darurat. Ketika dikatakan mahjur, masuk sobi, masuk majnun, masuk safih, karena darurat. Wali qadin dzalika mutlak. Bagi qadi boleh demikian menghutangkan secara mutlak. Mutlak maksudnya darurat atau tidak darurat boleh. Kenapa qadi boleh? Karena dia punya hak, punya kekuasaan. Karena dia punya kekuasaan. Ketika sobi ini baligh, dia bisa saja menagih kepada orang berhutang itu. Ketika orang berhutang itu tidak mau membayarnya, alasan tidak ada saksi, qadi bisa putuskan sebuah hukum berdasarkan pengetahuannya, nggak perlu ada saksi. Apabila orang berhutang itu enggan untuk membayarnya, qadi punya hak untuk mengirimkan orang yang menahan orang yang nggak mau bayar hutang tersebut. Jadi karena qadi punya kekuasaan, maka kalau qadi yang menjadi wali boleh menghutangkan harta mahjur mutlak, darurat atau tanpa darurat. Tapi ada syaratnya juga, ayyakuna bisyarti kaunil muqtarid mali'an aminan. Dengan syarat keadaan orang yang berhutang itu orang kaya yang terpercaya. Dengan syarat keadaan orang berhutang, orang kaya yang terpercaya. Wala wilayata li ummin alal asah. Tidak ada wilayah, tidak punya hak kuasa baik kepada sobi maupun kepada harta sobi bagi seorang ibu menurut pendapat yang kuat. Waman adla biha, dan juga orang-orang yang tersambung dengannya ibu, saudara seibu, saudarinya ibu, bapaknya ibu, kakeknya ibu, adik ibu. Pokoknya yang nyambung dengan ibu itu nggak punya hak wilayah kepada sobi. Wala li asbatin, tidak punya hak juga bagi asobah. Tidak punya hak bagi asobah. Asobah diantaranya adalah saudara laki-laki, saudara laki-laki ayah, anak daripada saudara laki-laki ayah, atau anak dari saudara laki-laki sendiri, itu asobah. Itu nggak punya hak wilayah. Maka yang punya hak wilayah itu bapak. Walaupun bapak asobah, tapi bukan atas nama asobah. Maka wali tadi hanya yang 5 tadi disebutkan. Bapak, bapaknya bapak, wasi, qadi, sulahaul balad, orang-orang soleh. Nah, lahum infakum mimmalit tifli fi ta'dibihi. Boleh bagi mereka. Mereka siapa? Bagi mereka siapa? Para wali. Nah, para wali qadi. Pada para wali mahjur alaih atau sobi. Al-infaku, memberi infak, maknanya memberi nafkah dari harta si tifil, dari harta si anak-anak, fi ta'dibihi, dalam mendidiknya anak-anak.
wa ta'limihi, dan mengajarkannya anak-anak. Li'annahu qalil, karena sesungguhnya harta untuk itu kecil, sedikit. Jadi iuran TPA dari harta dia diambil, seragam TPA dari harta dia juga, beli buku Iqra juga, pendaftaran ke pondok pesantren juga, beli kitab juga, formulir pendaftaran kalau bayar juga, sekolah olahraga, pakaian olahraga, pokoknya situ semuanya. Karena biaya itu tidak banyak. Fasumiha bihi inda faqdil walil khas, maka ditoleransikan dengannya ketika tidak ada wali yang khusus. Nah, maka ditoleransikan artinya dimaafkan ketika tidak ada wali khas. Wali khas itu adalah wali ayah, kakek, wasi. Itu wali khas. Tapi kalau qadi bukan wali khas, itu wali am, banyak yang dia wali. Jadi kalau ada wanita nggak punya wali, dia juga walinya. Ada orang gila yang nggak ada lagi keluarganya, dia juga walinya. Maka orang-orang gila yang ada di pinggir-pinggiran jalan nggak punya keluarga itu walinya pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk mengurusnya. Itu namanya wali am. Titik. Wa yusaddaqu abun, dan dibenarkan akan bapak. Wa yusaddaqu abun, dan dibenarkan akan bapak, au jaddun, atau kakek, fi, dalam hal annahu tasarrafa li maslahah, sesungguhnya bapak atau kakek melakukan tasarruf demi kemaslahatan. Cukup dengan sumpahnya. Cukup dengan sumpahnya. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Hah? Hal ini terjadi ketika terjadi pertengkaran, khusumat, ikhtilaf antara sobi dengan wali. Antara sobi dengan wali. Tentu ketika sobinya sudah besar, sobinya sudah balik, sobinya sudah rasyid, dipanggillah dia oleh walinya, diantaranya kakek contohnya. Nah, cucuku, kamu udah besar, udah balik, kemudian kamu taat beragama, kamu hemat, hidup perhitungan, gak asal-asalan. Ini uang kamu saya kembalikan. Ini peninggalan bapak kamu. Dia lah anak tuh, tabungannya. Kakek banyak kali keluar. Pempes saya seminggu kok 2 kali beli pempes. Mana harta kebun di situ mana? Kebun sawit bapak saya yang 2 hektar itu mana? Itu kan udah ada saya jual untuk biaya kamu. Nggak bisa, mana ada biaya anak bayi sampai jual kebun begitu. Banyak orang punya anak bayi di sini nggak ada sampai jual kebun. Kok saya yang jual kebun biaya untuk bayi? Terjadilah pertengkaran, dibawa ke pengadilan. Kata sobi, wahai Pak Hakim, ketika saya kanak-kanak, saya masih lihat bapak saya punya kebun ni, kebun itu. Ketika sudah saya balik, dikasih oleh kakek saya, tinggal ini kebun ni, tinggal ini uangnya. Banyak yang dia keluarkan ketika membayar hidup saya. Saya rasa itu nggak adil itu, ada kecurangan di situ. Kata kakek, saya menjual itu semuanya untuk kepentingan dia, bukan kepentingan saya. Saksinya mana? Siapa yang perlu saksi sepanjang hidup seorang bayi
yang tinggal yatim oleh ayahnya, kemudian dihidupi oleh kakeknya, siapa yang bersuuzan? Nggak mungkinlah ada saksi sepanjang sejarah. Saya beli pempes nih saksinya, beli pempes tahun kedua nih saksinya. Mana bisa begitu? Nggak mungkin ada saksi. Maka dibenarkanlah bapak atau kakek dengan sumpahnya. Cukup bapak kakek sumpah, sudah selesai. Dan qadin bila yaminin, kalau qadi dibenarkan tanpa sumpah, dibenarkan qadi tanpa sumpah. Kalau sekiranya walinya itu, anak ini menuntut pada hakim, bapak tidak adil ngolah harta saya, asal jual saja. Kata qadi, saya jual semua untuk kebaikan kamu. Curang. Maka kalau qadi nggak boleh bersumpah. In kana thiqatan adlan masyhural iffah wa husnas siyarah. Itu syaratnya. Jika ada ia qadi orangnya terpercaya, yang adil, tersohor dia menjaga diri, bagus rekam jejaknya. 4 syarat. Dia orang terpercaya, qadinya adil, terkenal dia orang menjaga diri, nggak pernah ada berita dia terima sogo. Kemudian husnas siyarah, bagus rekam jejaknya. Artinya perjalanan dia sebelum jadi qadi, jadi masyarakat, jadi qadi, kepala qadi, itu tidak ada sejarah yang jelek yang dia tinggalkan. Maka pada saat itu nggak perlu disuruh dia bersumpah. Tidak boleh dibenarkan wasi. Tidak bisa dibenarkan wasi atau qayyim, orang yang bertanggung jawab. Itu qayyim itu biasa ditunjuk oleh pihak qadi atau hakim yang fasik, hakim yang fasik atau qadi yang fasik. Bal musaddaq biyamini huwal mahjur, bahkan yang dibenarkan dengan sumpahnya dialah si mahjur. Kalau persengketaan masalah harta sobi yang sudah balik menuntut atau menyatakan tidak adil, ada kezaliman kepada wasinya, kepada qayyimnya, orang yang mengurus dia yang dilantik oleh hakim, atau kepada hakim yang fasik, maka yang dibenarkan dengan sumpah bukan mereka, tapi sobinya, si mahjurnya. Baik itu sobi, apakah orang gila atau safih. Kapan hal itu berlaku? Ketika tidak ada sumpah. Kenapa sobi yang disuruh bersumpah? Kenapa mahjur yang disuruh bersumpah? Li'annahum qad yuttahamun, karena sesungguhnya mereka itu kadang-kadang dicurigai. Karena mereka hanya sekedar wasi. Kakek nggak mungkin. Anak ini yang perlu dicurigai, nggak punya adab. Masa kakek dicurigai? Kalau hakim nggak mungkin. Kenapa? Syaratnya banyak. Dia adil, dia terpercaya, tersohor menjaga diri, rekam jejaknya bagus selama ini. Masa anak yang baru balik ini dibenarkan? Tapi kalau hakimnya terkenal fasik, oh iya, itu yang dibenarkan adalah mahjurnya, bukan hakim ketika tidak ada saksi, karena mereka tertuduh, dicurigai. Wa min sama, dari karena itu, law kanatil ummu wasiyatan kanat kal awalain. Jikalau adalah si ibu itu wasiyah, jikalau adalah seorang ibu itu seorang wasi, adalah ibu sama dengan dua orang pertama, kakek dan bapak. Jadi suaminya berwasi bukan kepada orang lain, tapi kepada istrinya sendiri. Kalau saya meninggal, kamu yang ngurus anak-anak, ini harta saya tinggalkan. Pada saat itu ibu mengurus anak bukan atas nama ibu, tapi atas nama
wasi penjalan wasiat dari ayah kandung si anak. Lalu setelah anak dewasa, anak mencurigai ibu kandungnya karena mengolah harta yang tidak benar, maka ibu akan diperlakukan di pengadilan sama dengan bapak dan kakek. Dia dibenarkan tanpa sumpah. Kenapa tanpa sumpah? Karena ibu tidak dicurigai. Mana ada orang mencurigai ibu merugikan anaknya? Enggak ada. Kalau ada di sinetron. Wa kadza abauha, begitu juga bapak-bapaknya ibu. Jadi pesan ayahnya ini justru berwasiat anak ini diurus oleh mertuanya, bapak mertuanya. Artinya bapak ibu, bapak istrinya. Itu juga tidak boleh disumpahkan kalau ada perdebatan setelah harta diserahkan. Nah, cukup.